Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semua, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita selama di bulan Ramadan dan memberikan keberkahan serta kelapangan rezeki bagi kita semua. Silakan tulis hajat, doa, dan kalian di kolom komentar. Insya Allah kita akan saling mengaminkan agar Allah kabulkan segala harapan dan impian kita. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang agar tidak ketinggalan video penuh hikmah yang bisa menuntun kita menuju kehidupan yang lebih berkah. Saudara-saudaraku, Lebaran selalu identik dengan berbagai kebiasaan dan tradisi yang sudah turun-temurun yang kita lakukan. Dari kecil, kita sudah diajarkan untuk melakukan banyak hal di hari raya, mulai dari bersalaman setelah salat Id, memakai baju baru, hingga ziarah kubur setelah Lebaran. Tak sedikit yang meyakini bahwa semua ini adalah bagian dari ibadah, sesuatu yang jika ditinggalkan terasa ada yang kurang. Tapi benarkah semua tradisi ini memiliki landasan dalam ajaran Islam? Ataukah ini hanya sekedar adat yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa kita benar-benar memahami hukumnya? Inilah yang harus kita pahami bersama agar kita tidak sekedar ikut-ikutan tanpa ilmu. Jangan sampai kita sibuk melakukan sesuatu yang kita kira ibadah padahal tidak ada tuntunannya dalam Islam. Lalu apa saja kebiasaan Lebaran yang sering dianggap ibadah padahal bukan? Mari kita simak video ini sampai akhir supaya kita tidak salah dalam mengamalkan ajaran agama kita. Lebaran selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam. Setelah sebulan penuh menjalani ibadah Ramadan, Hari Raya Idul Fitri disambut dengan penuh sukacita. Namun di balik kebahagiaan ini ada satu fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Pencampuran antara adat dan ibadah. Banyak kebiasaan yang telah diwariskan turun-temurun dalam perayaan Lebaran tanpa kita benar-benar memahami apakah itu bagian dari ajaran Islam atau hanya sekedar budaya. Misalnya, kita sering mendengar ungkapan kalau Lebaran tidak pakai baju baru rasanya belum sah, atau setelah sholat Id harus keliling rumah bersalaman supaya dosa kita benar-benar dihapus. Pernahkah kita bertanya, apakah benar semua ini bagian dari syariat Islam? Ataukah kita hanya melakukan sesuatu karena kebiasaan, bukan karena tuntunan yang jelas? Inilah yang perlu kita renungkan, agar ibadah kita tidak bercampur dengan hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki dasar dalam agama. Lebih dari itu, banyak dari kita yang meyakini bahwa kebiasaan tertentu saat Lebaran pasti memiliki pahala. Padahal tidak semua tradisi ada tuntunannya dalam Islam. Misalnya, tradisi wajib ziarah kubur saat Lebaran. Memang ziarah kubur adalah amalan yang dianjurkan, tetapi bukan berarti harus dilakukan khusus di hari raya. Begitu juga dengan kebiasaan bersalaman setelah sholat Id. Silaturahmi memang dianjurkan dalam Islam, tapi tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa kita harus bersalaman secara berurutan setelah sholat Id. Begitu pula dengan anggapan bahwa memberikan THR atau berbagi angpau adalah kewajiban dalam Islam. Ini lebih kepada kebiasaan sosial, bukan ibadah yang memiliki dasar syariat. Jika hal-hal seperti ini terus dibiarkan, bisa jadi tanpa sadar kita menambah-nambah ajaran agama, padahal tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal-hal seperti ini kita anggap wajib, bisa jadi tanpa sadar kita telah menambah-nambah ajaran agama, padahal tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Masalahnya, ketika kebiasaan-kebiasaan ini dianggap sebagai bagian dari agama, lama-kelamaan ia bisa berubah menjadi sesuatu yang diwajibkan secara sosial. Orang yang tidak ikut di dalam tradisi bisa dianggap aneh, bahkan dipandang kurang dalam menjalankan ajaran agama. Misalnya, jika ada seseorang yang tidak memakai baju baru saat Lebaran, bisa saja dikomentari, kok nggak beli baju baru? Kan Lebaran. Padahal dalam Islam yang dianjurkan adalah memakai pakaian terbaik, bukan harus membeli yang baru.
Begitu juga dengan orang yang tidak bisa pulang kampung saat Lebaran. Kadang dianggap kurang menghormati keluarga, padahal dalam Islam tidak ada kewajiban khusus untuk mudik. Jika kita tidak memahami batas antara ibadah dan adat, kita bisa terjebak dalam anggapan bahwa sesuatu yang sebenarnya hanya budaya justru menjadi tuntutan agama. Akhirnya kita sibuk dengan ritual yang tidak ada tuntunannya, sementara amalan yang jelas-jelas diperintahkan seperti memperbanyak takbir atau menjaga sholat malah terabaikan. Ada beberapa contoh dan kebiasaan Lebaran yang dikira ibadah padahal bukan. Yang pertama adalah salam-salaman wajib di pagi Lebaran. Di pagi hari setelah sholat Id, kita sering melihat orang-orang berbaris untuk bersalaman satu persatu. Banyak yang meyakini bahwa ini adalah bagian dari ibadah Idul Fitri. Bahkan ada anggapan jika tidak bersalaman di pagi hari saat Lebaran, dosa-dosa tidak akan pernah dihapuskan. Padahal bersalaman adalah bentuk silaturahmi yang bisa dilakukan kapan saja, tidak harus setelah sholat Id atau di momen Lebaran. Meminta maaf dan menjalin hubungan baik dengan sesama memang dianjurkan, tetapi tidak ada keharusan bahwa hal ini harus dilakukan secara berurutan setelah sholat Id. Seringkali orang yang tidak ikut dalam tradisi bersalaman akan dianggap aneh atau kurang menghargai orang lain. Bahkan ada yang merasa kurang afdol jika tidak berkeliling rumah untuk bersalaman dengan semua anggota keluarga di hari itu. Padahal esensi dari silaturahmi bukan hanya sekedar berjabat tangan, melainkan mempererat hubungan, menjaga komunikasi, dan menghindari perselisihan. Yang kedua, ziarah kubur hanya saat Lebaran. Banyak orang yang menganggap bahwa ziarah kubur harus dilakukan saat Lebaran, bahkan seolah-olah menjadi kewajiban tahunan. Makam keluarga menjadi ramai dikunjungi dan tradisi ini terus berulang dari generasi ke generasi. Tidak sedikit yang merasa ada yang kurang jika tidak melakukan ziarah saat Idul Fitri. Padahal ziarah kubur bukanlah amalan yang khusus dilakukan di hari raya. Itu adalah perbuatan baik yang bisa dilakukan kapan saja untuk mengingat kematian dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Masalahnya, ketika ziarah kubur hanya dilakukan saat Lebaran, maknanya bisa bergeser menjadi sekedar tradisi tahunan, bukan bentuk ibadah yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Kadang orang datang ke kuburan hanya karena kebiasaan atau ikut-ikutan, bukan karena ingin mendoakan dengan khusyuk. Bahkan ada yang hanya sekedar datang, menabur bunga, dan pulang tanpa benar-benar memahami tujuan ziarah itu sendiri. Yang ketiga, wajib memakai baju baru saat Lebaran. Setiap menjelang Lebaran, pusat perbelanjaan selalu penuh sesak dengan orang-orang yang berburu baju baru, seolah merayakan Idul Fitri tanpa pakaian baru adalah sesuatu yang kurang lengkap. Kebiasaan ini begitu melekat, bahkan ada yang merasa malu jika tidak memakai baju baru saat Lebaran. Yang dianjurkan dalam Islam bukanlah memakai pakaian baru, tetapi mengenakan pakaian terbaik yang kita miliki. Jika memiliki pakaian lama yang masih bagus dan layak, itu sudah cukup untuk menyambut hari kemenangan. Masalah muncul ketika tradisi ini berubah menjadi sesuatu yang membebani. Banyak orang yang memaksakan diri membeli baju baru meskipun kondisi keuangan sedang sulit. Ada juga yang lebih sibuk memikirkan passion saat Lebaran daripada ibadahnya. Bahkan di beberapa keluarga, membeli baju baru seperti menjadi standar sosial yang harus dipenuhi, sehingga yang tidak mampu melakukannya bisa merasa minder. Itulah beberapa contoh adat dan kebiasaan saat Lebaran yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Setelah memahami berbagai kebiasaan Lebaran yang sering dianggap ibadah, kita bisa melihat bahwa tidak semua tradisi yang dilakukan masyarakat memiliki dasar agama. Bukan berarti kita dilarang melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa itu bukan kewajiban di dalam Islam. Jika ingin melakukannya silahkan, selama tidak dianggap sebagai suatu keharusan yang berpahala atau bagian dari syariat. Tapi sebaliknya, jika tidak bisa atau tidak ingin melakukannya, kita pun tidak perlu merasa bersalah atau terbebani. Lebaran adalah momen kebahagiaan, bukan ajang saling menilai apakah seseorang menjalankan tradisi tertentu atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
Jangan sampai kita lebih sibuk dengan adat yang tidak diwajibkan, tetapi malah melupakan ibadah yang jelas memiliki tuntunannya, seperti sholat, zikir, dan memperbanyak doa. Mari kita sambut Hari Raya Idul Fitri dengan pemahaman yang benar, tanpa merasa terbebani oleh tradisi dan budaya, dan tetap fokus pada makna sejatinya, kembali ke fitrah dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita semua. Jika menurut pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tulis juga hajatmu di kolom komentar agar bisa diaminkan oleh banyak orang. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.